Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas tentang bursa kripto yang ditargetkan di akhir tahun 2022. Tetapi tentang berita ini juga belum bisa kita pastikan karena mengingat sebelumnya di tahun 2021 Bapepti sudah menargetkan akan meluncurkan bursa kripto di akhir tahun 2021, namun meleset hingga awal Januari 2022, bahkan ditunda lagi sampai dengan akhir tahun 2022. Apakah akhir tahun ini adalah bisa dibuktikan dengan mewujudkan bursa kripto di Indonesia? Yuk kita bahas sampai tuntas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman agar sama-sama kita bangun channel ini dan sama-sama kita berbagi informasi ke teman-teman lainnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Oke teman-teman, di sini tentu teman-teman sudah pernah melihat berita ya yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu 2 November 2022 yang berjudul Bapepti targetkan bursa kripto diluncurkan akhir tahun ya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang bursa kripto itu sendiri. Nah, tentunya kita sering mendengar istilah dari bursa saham di banyak media, antar media massa atau media sosial. Lalu apa bedanya dengan bursa kripto dan bursa saham? Nah, bursa berarti sebuah tempat untuk memperjualbelikan alat-alat investasi. Selama ini yang dihadirkan dalam bursa hanyalah saham, obligasi, dan sebagainya. Jadi, apa itu bursa kripto? Bursa kripto adalah tempat untuk mengawasi perdagangan aset kripto yang diperjualbelikan dalam bursa. Ini adalah aset kripto dan aset digital lainnya. Di dalam bursa ini kita bisa cek apa saja jenis kripto yang sedang dinaikkan atau yang sedang turun. Jika Bapepti benar-benar merilis bursa kripto di akhir tahun di Indonesia, akan jadi negara pertama di dunia yang punya bursa kripto. Pastinya ini menjadi kabar baik bagi para investor. Apalagi sudah banyak investor Indonesia yang bertransaksi aset kripto di platform luar negeri seperti Binance sebagai exchanger nomor 1 di dunia saat ini. Sampai tahun 2022, Bapepti mencatat jumlah kenaikan investor kripto terus mengalami kenaikan signifikan, bahkan sudah melebihi investor di Bursa Efek Indonesia. Terus apa sih keuntungan dengan adanya bursa kripto? Ya, tentu saja kita akan lebih nyaman bertransaksi di kripto di dalam negeri. Enggak cuma nyaman tapi juga aman. Kenapa aman? Kita gembira aja ya seperti saat kita lagi pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, pasti di sana banyak pembeli dan penjual melakukan transaksi. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dan mau di mana kita mengadu kalau tempat itu tidak ada yang mengatur secara resmi. Ibaratnya security aja ada gimana kalau kita tertipu dan uang kita hilang. Nah, itulah kenapa lebih tenang transaksi dengan adanya bursa kripto. Resiko penipuannya bisa lebih rendah, perselisihan dan juga terselesaikan melalui jalur yang benar. Nah, kita balik lagi ke aset kripto. Mungkin banyak dari kita yang juga bertanya-tanya harga aset kripto itu ditentukan dari apa sih? Dan ya, nggak hanya satu tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga tersebut yang kadang bisa naik dan kadang juga bisa turun. Di sini Mimin sudah merangkum ada 5 faktor yang membuat harga kripto naik dan turunnya. Yang pertama adalah keseimbangan permintaan dan penawaran. Ya, ini sering disebut juga dengan supply and demand. Nah, faktor yang satu ini memang sudah jadi hukum alam dalam transaksi. Nggak cuma aset kripto, harga komoditas sembako pun bisa dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran maupun permintaan atau supply and demand. Kemudian yang kedua adalah media massa. Media massa adalah pengaruh kuat pada harga aset kripto. Pemberitaan buruk yang bertubi-tubi dari media yang akan sangat berpengaruh. Misalnya saja jika semua media memberikan serangan hacker pada server kripto, tentu para investor akan berlomba-lomba untuk menjual asetnya bahkan dengan harga murah. Sementara itu, tidak ada investor yang tertarik untuk membeli aset kripto karena ketakutan akan terjadi korban berikutnya. Faktor ketiga, hype atau tren yang terjadi. Di era sekarang orang mudah sekali mengikuti satu tren yang meski nggak semua orang begitu.
Harga aset kripto bisa berubah hanya karena postingan seseorang yang sudah punya nama di media sosial, yang kebetulan mendapat banyak komen yang serupa. Contohnya, misalnya seperti cuitan dari Elon Musk. Pasti nilai aset akan berubah drastis, kita bisa lihat di beberapa tahun yang lalu. Well, sebenarnya ini juga berlaku untuk produk makanan kosmetik dan lain-lain. Faktor keempat, karena jumlah aset kripto sendiri. Faktor ini banyak berlaku untuk aset kripto yang masih sedikit persebarannya, seperti Bitcoin, sehingga harga aset ini dipengaruhi oleh tindakan dari pemegang aset tersebut dalam penjualan maupun pembelian. Dan faktor terakhir, yaitu faktor kelima, adalah faktor psikologis dan sosial. Faktor psikologis bisa berupa ketakutan atau keserakahan masyarakat. Misalnya, pergerakan harga naik pada sebuah aset kripto membuat publik beramai-ramai untuk membelinya. Keserakahan membuat harapan untuk besar itu semakin melambung saat harga aset kripto berada di puncak. Publik juga mendorong-dorong untuk menjualnya. Nah, seketika juga harga bisa anjlok. Faktor psikologis yang pernah terjadi, misalnya saat kita di masa-masa awal pandemi corona, banyak masyarakat yang mendorong kebutuhan pangan, berakibat stok di pasaran kosong. Efek psikologis ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan di luar kebiasaan. Nah, inilah 5 faktor yang menentukan sebuah harga dari aset kripto, dan semoga kita berharap juga pengumuman pembukaan resmi dari bursa kripto bisa segera direalisasikan. Tapi sebelumnya, boleh nih kita intip dulu siapa saja 25 calon pedagang beragam aset kripto yang bakal menempati bursa lainnya ada di sini. Yuk kita lihat listnya. Nah, menurut teman-teman, apakah yakin bursa ini bakal terrealisasi di akhir tahun 2022? Dan kira-kira berapa dana yang sudah kamu siapkan untuk bertransaksi di bursa kripto Indonesia? Yuk diskusi di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman semua.